Bapak Ketua DPR yang terhormat, Bapak Wakil Ketua DPR yang terhormat, Ibu Ketua, Ibu Wakil Ketua Komisi 4 yang Budaya dan Pendidikan juga yang terhormat, saya menyampaikan kami betul-betul merasa tersanjung hanya dengan WA kami ketika Bapak Ketua DPR menerima kami. Mestinya saya juga deg-degan, jantung mau copot juga ini. Ini gedung DPR ini sepertinya dia seram begitu. Tapi hari ini betul-betul kami seolah-olah kami ada di surga ini. Mari kita berikan tepuk tangan dulu ya. Luar biasa. Yang pertama, yang kedua, ini masalah TPP Bapak. Kalau yang tahun lalu punya itu kami guru-guru 1.350.000 seluruh merata. Masuk tahun 2022 ada perwali nomor 22 tanggal 13 Juni. Itu saya print out di situ yang memuat di dalamnya besaran TPP mulai dari pengawas itu 1.350.000, kepala sekolah 1.350.000, guru sertifikasi 1.350.000, nakes 1.350.000. Nah, yang jadi persoalan kami adalah ketika mau diikin 170 jam itu juga kadang-kadang servernya untuk kami masing-masing sekolah itu dibuka dari jam 3 dini hari sampai jam 3 sore. Kami mete Bapak Dewan yang terhormat itu jam 3 dini hari, jam 7 pagi kami harus berdiri di muka kelas dengan rentang jumlah jam 170 jam per bulan. Ya sudah, mungkin ini tugas kami. Tetapi ketika kami mau mencairkan yang 1.350.000 itu, tiba-tiba muncul lagi edaran. Saya bacakan edaran ini. Baik, saya bacakan edaran nomor 1626/Dikbud.19/Sek 2002 lampiran tidak ada perihal informasi pengajuan TPP bagi guru ASN. Yang terhormat Kepala TK, RA, SDMI dan SMP MTS Kota Kupang masing-masing di tempat dengan hormat menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 22 Tahun 2002 tentang tambahan penghasilan pegawai bagi ASN lingkup pemerintah Kota Kupang. Maka dengan ini kami menginformasikan hal-hal berikut untuk dilaksanakan, yaitu 1. Satuan pendidikan yang sudah selesai melakukan penginputan dan penilaian kinerja serta telah disahkan oleh BKPPD Kota Kupang dimohon untuk segera mengajukan pembayaran ke Badan Keuangan Daerah Kota Kupang dengan besaran sebagai berikut. ASN guru penerima sertifikasi 600.000 per bulan. B. ASN guru non sertifikasi 1.750.000 per bulan. 2. Mengingat bahwa anggaran yang tersedia terbatas, sehingga perlu ada penyesuaian anggaran untuk memenuhi ketentuan besaran khusus ASN guru sertifikasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 22 Tahun 2022 melalui Sidang Perubahan APBD Tahun 2022. Demikian informasi ini dan atas perhatian Bapak Ibu Kepala Sekolah kami ucapkan terima kasih. Kepala Dinas Pendidikan tertanda Dr. Andus Mulyani Jani, MSI. Yang kami pertanyakan,
Bapak Ketua Dewan, Bapak Pimpinan Dewan, Ketua Komisi 4 yang terhormat, apakah peraturan wali kota nomor 22 itu bisa menggunakan surat edaran kepala dinas? Surat edaran kepala dinas, padahal di dalam perwali itu mengatakan bahwa TPP ASN guru penerima sertifikasi itu 1.350.000, tetapi dimentahkan oleh surat dari informasi pengajuan TPP dari Kepala Dinas Pendidikan. Apakah memang, Anda juga bertanya di Bapak Dewan yang terhormat ini, apakah memang dalam regulasi itu memungkinkan itu? Memungkinkan itu untuk itu? Itu yang kedua. Yang ketiga, pada tanggal 2 September, SMP Negeri 16 Kota Kupang mengajukan pencairan TPP. Yang keluar dari BKPPD itu adalah sesuai dengan perwali nomor 22, yaitu besaran 1.350.000. Setelah dari teman-teman guru SMP 16, datanya juga lengkap kami siapkan, itu sudah tanda tangan, tinggal mau tunggu SP2D. Dari bagian keuangan membatalkannya dengan menerbitkan hanya untuk 600.000. Akhirnya kami sepakat, mari kita bersahkan. Sebenarnya kami juga malu yang ada di sini juga, kami tinggalkan anak-anak bangsa juga ini begitu. Karena kami lebih memilih untuk jadi guru politik untuk anak-anak kami di sana. Cukup bapak-bapak di sini yang jadi politisi. Sekian dan terima kasih. Seperti apa nanti Pak Hadi yang silakan jelaskan bapak-bapak yang ada di sini, mama dulu dong, tenang-tenang untuk bisa menyelesaikan, karena sebentar lagi kita sudah masuk persidangan ini, jadi tenang-tenang saja. Untuk itu Pak Don atau Pak Kris mau tambah Ibu sebelum saya serahkan kepada Pak Dukun untuk bisa menjelaskan ini. Ibu silakan. Terima kasih Pimpinan. Jadi kita langsung mendengar penjelasan dari Pak Haris dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dukun, silakan. Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kota Kupang yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan saya kasihi, teman-teman guru yang datang untuk mendengarkan penjelasan yang saya hormati dan saya kasihi. Dalam surat yang kami WA ke kawan-kawan guru dan semua kepala sekolah, di situ saya tambahkan agar apabila ada hal-hal yang kurang jelas dari surat, maka saya akan menerima 1, 2 atau berapa saja untuk memberikan penjelasan. Tapi pintu itu tidak dimanfaatkan oleh kawan-kawan guru. Langsung ke sini, saya pikir tidak ada salahnya juga. Tapi perlu saya jelaskan terkait dengan surat edaran itu. Kalau kita baca sebaik-baiknya, tidak ada kata tersirat ataupun tersurat bahwa saya membatalkan perwali 22. Bahkan surat itu saya jelas-jelas dasarnya perwali 22. Saya tanda tangan surat itu, saya tahu persis apa substansinya. Jadi tidak ada yang bilang bahwa surat kepala dinas membatalkan perwali. Kepala dinas ini siapa? Kok membatalkan perwali? Kecuali anggota dewan atau ketua dewan bisa. Kalau saya tahu persis saya anak buah.
Tapi izinkan saya Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua dan Ibu Wali serta anggota Dewan yang terhormat untuk memberi penjelasan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Mungkin anggapannya. Yang pertama, penentuan 600 kemudian dia keluar dalam APBD 2022 yang telah ditetapkan di Desember 2021 itu dasar pertimbangan oleh tim yang melakukan studi banding di beberapa daerah yang telah membayar TPP karena Kota Kupang baru pertama kali di tahun 2022 ini membayar TPP. Maka kawan-kawan dari BKD itu dengan beberapa asisten melakukan studi banding di beberapa daerah. Salah satu daerahnya Bali. Di Bali itu yang bersertifikasi TPP-nya 0. Ini cerita ya. Di beberapa daerah ada tetapi tidak sesuai dengan kebijakan Kesra tahun sebelumnya. Karena sebelum TPP Kesra namanya. Nah, Kota Kupang memilih berdasarkan studi banding ini memilih membayar 600. Makanya dia masuk di APBD tahun 2022. 600 rupiah, sedangkan yang lain-lain mengikut 600 ribu. Nah, ketika kawan-kawan guru bersertifikasi ini tahu ada Perwali nomor 8 tahun 2022 yang mengatakan bahwa yang bersertifikasi 600 ribu. Kawan-kawan datang di saya. Beberapa kawan kapal sekolah dan pengawas datang di saya. Bang Kais, kok bisa begini? Saya bilang kali ini Perwali, maka sebaiknya kita bicara dengan Pak Wali. Kita lakukan diskusi dengan Pak Wali. Pak Wali pada saat itu memang tidak setuju. Bagaimana kita sudah pernah dapat 1.300.000 terus turun menjadi 600? Itu oleh Pak Wali mencabut SK 8 tahun 2020 dengan SK 12 tahun 2020 pencabutan SK 6. Nah kemudian penetapan itu pada SK Perwali 22 tahun 2020 yang mengatakan bahwa kawan-kawan ini kawan-kawan sertifikasi 1.350. Tapi dalam APBD kita 600 Pak. Karena kita sudah bicara itu dan kita sudah tetapkan dengan Bapak Ibu Dewan yang terhormat di Desember 2021. Tapi bukan berarti ini dunia kiamat. Makanya surat itu jelas saya bilang. Kita sementara usulkan ke Dewan untuk menyesuaikan dengan Perwali 2022. Karena anggaran ini tidak bisa walaupun ada, kalau sudah ditetapkan 600, kami usulkan 1.300.000, keuangan tidak mungkin mau. Kalaupun mau, kita penjara semua Pak. Ini penjelasan yang betul, jujur dan hati. Bapak Ibu jangan pikir bahwa saya tidak memperjuangkan Bapak Ibu, keliru. Tapi kalau Bapak Ibu sekarang paksa saya untuk bayar 1.350.000, ambil barang potong saya pun saya tidak akan tantang. Saya memang karena uang negara ini ada aturan lainnya, bukan sekedar karena kita mau begini harus begini. Ini aturan Bapak Ibu dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Perda itu lebih tinggi dari Perwali.
Kalau Bapak Ibu pemahaman sama dengan saya, ini barang tidak ada soal. Tinggal sekarang kalau Bapak Ibu orang omongin, minta dengan hormat kepada Bapak, Ketua dan anggota terhormat. Ketika nanti dinas mengusulkan, Bapak Ibu tolong perhatikan kita punya dinas punya usulan untuk kita bayarkan kekurangannya di setelah persidangan ini. Itu paling bahas. Coba kalau Bapak Ibu dong datang ketemu di saya antar Ibu dong untuk datang. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Saya pikir tidak bisa persoalkan datang sini, datang sana sama saja. Iya, betul. Betul. Yang jadi persoalan tadi Bapak jelaskan bahwa sesuai pembahasan 600.000 ya. Tapi kembali keluarnya 1.350.000 ya. Kenapa mesti keluarkan edaran? Setelah selesai pembahasan ini, baru keluar nanti perwali itu. Masa suka anggaran yang 600, perwali di seluruh sini 1.350.000. Sekarang mau apa di mana? Ini kan tadi Bapak yang jelaskan sendiri toh. Hasil pembahasan ini yang saya ketuk ini tidak boleh diganggu gugat. Betul. Kenapa sampai perwali? Bapak ini kan satu bagian pemerintah toh. Dua lembaga legislatif. Apa yang kita ketuk di sini itu bisa seharusnya juga dibuat perwali seperti itu. Bukan sekarang baru alasannya bahwa APBD-nya ini, tapi sudah sesuai dengan perwali. Ini kan lucu juga toh. Artinya betul kita sudah terlalu mengerti begini-begini, tapi seperti ini. Seharusnya apa yang dihasilkan pada pembahasan itu dibawa di sana, baru setelah itu kita ini apa sih namanya ke provinsi semua turun datang, asistensi semua. Ini kan kebiasaan berubah-ubah jadinya begini. Suruh beli seragam lain ini terjadi. Ini saya ngomong ini bukan apa-apa, saya tidak urusan. Tapi dia saya selalu ngomong itu hati-hati loh. Begini-begini. Ini kadang-kadang kita mau kasih saran ini guru-guru. Dulu bilang tadi, kalau bilang, sudah datang di gereja. Bapak dulu juga orang tertentu ke sini naik. Iya mau di wali kota. Ini di APBD begini. Kenapa tahu 1.350 begitu? Sampai terjadi begini baru dia bongkar lah. Ternyata ada begini. Bapak tugas turun mereka toh. Kalau sekarang pertanyaan lebih banyak lagi, jangan sampai jawab untuk menimbulkan pertanyaan banyak. Saya sering sampaikan itu. Ini saya kebetulan ada segila saja. Tadi Bapak bilang 600 sesuai APBD. Ya Bapak ya. Lalu perwali 300. Ingat saya jadi berubah. Nah sekarang Bapak harus pegang ini perwali. Bagaimana Bapak bilang tadi horor leher bilang boleh? Jangan horor. Ya suruh horor lebih bunuh diri sudah begitu loh. Karena kita yang DPR nanti salahnya ada di DPR. Nah sekarang kalau kita iakan ini duitnya dari mana lagi persoalan gitu. Dengan jumlah kali sudah. Nah sekarang sampai yang salah tuh kita. Nah itu untuk segila saja. Nanti ada teman-teman silakan tambahkan Pak Don, Pak Kris, Ibu Wante, Pak, supaya bisa clear. Saya mau hadir di sini kita tidak bisa saling berselahkan, tapi cari jalan keluar terbaik. Seharusnya jangan kasih surat dipanggil orang dulu. Panggil orang dulu dari kemarin proses ini. Ini surat keluar. Nanti tidak ada panggilan. Kalau masalah apa-apa rendahkan kita, tidak ada orang satu yang datang. Kita terima atau kita wakil rakyat. Tugas untuk menerima ini. Menerima apa-apa. Nanti pemerintah jelaskan. Mungkin tadi yang disampaikan Pak Gubernur. Silakan Pak bisa tambahkan. Saya ingin sedikit ke belakang. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, Bu Wali dan Pak Tommy, Pak Kadis, Bapak Ibu Guru yang
ketika Bapak Ibu mereka datang ke sini tidak ada masalah apapun itu, datang ke kantor ini tidak ada masalah untuk melakukan segala sesuatu yang menyangkut dengan pelayanan kemasyarakatan, pelayanan apa segala macam pendidikan, sosial dan segala macam ini ruang dan rumah Bapak mereka semua datang ke sini. Jadi Pak Kadis tidak ada masalah. Sampai kalau datang ke sini mereka langsung tanpa melalui dinas berarti ada sambung. Jadi setelah mendengar dari Bapak Koordinator menjelaskan dan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis jelaskan juga, saya pikir itu jelas sekali bahwa dalam penetapan PPP atau EG dan segala macamnya itu tentu ada dasar aturan, ya kan? Dasar aturan itu yang disiapkan pasti dari pemerintah. Memang tingkatan anggaran itu demikian. Nah, kalau kita tahu setiap penetapan anggaran itu tentu sesuai dengan dasar hukumnya. Mulai dari berapa nilai itu kan Bapak mereka tahu. Ya kan, kalau Bapak mereka bilang kemarin 600 kurang, ya kasih tahu kami kasih naik. Yang penting anggaran itu cukup. Jangan sudah Bapak mereka datang ke sini, kami ketahui di sini dan sekarang guru mengeluh, Bapak mereka bilang nanti kita rumah dari mana? Terus orang bilang nanti kita rubah dari mana? Jangan begitu loh. Jadi sebelum kesalahan itu Bapak mereka itu tanya kepada guru-guru, berapa sih kamu mau naik? Yang sampai kasih naik awal, kasih turun lagi, orang nengok kasih naik lagi, enak-enak sekali. Sehingga Pak Ketua teman-teman kepada guru, ini hal yang sama sekali kami bikin sudah sesuai dengan peruntukan aturan dan jadwal merah. Nah masalahnya lagi sekarang ini jadi terima dipotong lagi, tapi kan belum bahas. Saya tidak pergi ke sini dan saya rasa semua orang sudah tahu, apalagi PNS yang golongan sini-sini yang lebih tinggi, lebih besar sekali. Jadi Bapak Ibu guru yang kami hormati, bahwa memang proses untuk perwali ini ya harus bayar sesuai begitu. Kami tidak bisa merubah di tengah jalan tanpa ada melalui satu proses persidangan. Sehingga nanti kalau masuk persidangan perwali ini baru bisa kita upayakan untuk menanyai pemerintah sejelas-jelasnya bagaimana sampai ada proses penetapan dengan 600.000 itu. Karena kami juga tidak tahu. Karena kami akan nanti di proses persidangan baru kami tanyakan dasarnya apa. Kira-kira begitu Pak Ketua. Terima kasih. Mereka untuk mengusulkan karena memang ada tumpang tindih antara perwali 8 dengan 22. Nilai itu yang menjadi dasar dan menjadi persoalan. Sebenarnya ketika nanti di pembahasan anggaran perubahan, nilai dari semua guru TK, SD sampai dengan SMP nilainya berapa, dikonversi ke 1,350 itu mendapatkan nilainya dengan total anggaran itu baru disampaikan di perubahan ini, mungkin itu menjadi solusi kita. Oleh karena itu sekarang menjadi persoalan kalau dibayar 600.000 ya jelas kan perwali nomor 8. Kalau untuk perwali 22 itu setiap saja Bapak dulu bikin perwali tetapi tidak ada komunikasi dengan lembaga DPR yang punya hak anggaran untuk menetapkan anggaran itu. Oleh karena itu Pak Kadis sebenarnya dengan kepala TKP 2D dan asisten yang menjadi tim yang studi banding itu dasar apa mereka studi banding? Kalau kita baru mau mulai untuk perbaikan tunjangan, perbaikan penghasilan, itu juga diukur dengan kemampuan keuangan daerah. Maka mereka pergi sendiri-sendiri, data mereka putus. Bapak juga sebagai kepala dinas yang membidangi pendidikan, dengan Bapak punya guru-guru begini, mungkin ratusan ribuan Bapak. Jadi Bapak harus konsisten dengan kondisi itu. Di lain pihak kalau memang kinerja mereka, Bapak tuntut mereka harus kerja disiplin bagaimana supaya untuk pendidikan itu naik, tetapi di lain pihak Bapak abaikan mereka punya kesejahteraan. Orang kalau tidak sejahtera dia akan kerjanya begitu. Oleh karena itu Pak Kadis sebagai wakil rakyat, kami juga di lembaga ini serasa perwali nomor 22 itu
itu sementara, nanti Bapak berhitung anggarannya berapa, nanti kita bawa di perubahan, kira-kira anggaran ini bisa untuk nanti perwali itu kita lihat di perubahan apa bisa bagaimana nantinya kita dinamika di lembaga ini kita akan putuskan bersama-sama. Tetapi untuk sementara Bapak Mama jangan mengharapkan 1.350.000 karena perwali nomor 8 itu sudah ditetapkan dengan peraturan DPR di sini terhadap anggaran itu, maka masih 600.000. Kalau perwali 22 itu nanti akan dibawa di dalam pembahasan di sidang perubahan ini. Sehingga mungkin ini tambahan saya, tetapi titipan saya untuk Pak Kadis, yang tim studi banding itu mereka jangan sepihak datang ikut-ikut mereka punya mau, tetapi Pak Kadis juga harus punya argumentasi bagaimana terhadap kesejahteraan buruh. Itu yang Pak Kadis harus bisa lakukan itu. Jadi mungkin ini Pak Ketua, ini yang saya tambahkan sehingga nanti Pak Kadis berhitung dan 1, non sertifikasi 1.750, yang sertifikasi itu 1.350 dihitung semua itu karena sekarang perhitungannya 600 dari 1.750. Tetapi kalau 1.350 berarti tambah lagi 750. Kali sekian guru ini itu kira-kira nilainya berapa anggaran? Sehingga nanti di dalam pembahasan itu nanti kita juga tim anggaran dengan PAPD kita akan sama-sama lihat di sana. Nah ini masukan, ini belum menjadi keputusan, ini baru wacana. Nanti ini merupakan agenda nanti kita masuk di dalam pembahasan sidang 2 nanti. Terasa itu Pak Ketua, terima kasih saya kembalikan. Selamat siang kita semua. Pertama, saya mau meminta dari Dewan Pimpinan tim yang melakukan studi banding dengan APD harus dihadirkan di ruangan ini supaya mereka yang memberikan penjelasan, karena ini peristiwa yang sama terjadi sama dengan para nakes. Mereka pergi studi banding kemudian datang menentukan sendiri insentif para nakes, kemudian terjadilah perubahan beberapa kali terhadap perwali. Itu yang pertama. Yang kedua, anggap saja kita di sini semua gelap. Saya meminta penjelasan dari Pak Kadis supaya dengan penjelasan yang secara terang benderang kita bisa tahu ini kekeliruannya ada di mana. Maka saya minta Pak Kadis tolong jelaskan sesuai dengan Perda APBD tahun 2022 kita menetapkan insentif untuk para guru sertifikasi dan non sertifikasi itu berapa nilai sesuai dengan Perda. Karena setelah ada Perda tentu ada perwali penjabaran Perda. Kemudian berapa banyak perwali yang dirubah selama tahun 2022? Dengan isi penjabarannya semua Pak Kadis, supaya kita bisa tahu angka ini berubah di bagaimana. Karena sebelum tahun 2020 guru sertifikasi non sertifikasi sekian, tapi ini turunnya menjadi 600. Ini diskonnya jumbo bumbi lagi Pak Kadis. Kalau hanya dapatkan di Ramayana diskon 70% tambah 20%, ini 70% tambah 30%, berarti 100% dari diskonnya Pak Kadis. Jadi mohon mungkin Pak Kadis tolong jelaskan di sini sehingga kita bisa lihat ini kekeliruannya ada di mana dengan alasan apa sehingga yang sudah ditetapkan dalam Perda kepada penjabaran perwalinya ada perubahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan yang terhormat Bapak Don Paulus. Jangan semua ini dilempar kepada DPR ya Pak. Kita memang menetapkan anggaran bersama, tetapi mohon maaf bahwa tahun-tahun sebelumnya kami dihadapkan pada kondisi persidangan yang mepet sehingga kami tidak secara mendetail mengetahui seluruh rincian per orang. Jadi karena sedikit-sedikit ada demo, nanti DPR yang bertanggung jawab atau nanti di sidang perubahan. Syukur-syukur kalau kemampuan keuangan daerah kita mencukupi. Kalau tidak cukup, nanti bahasa di luar, bahasa macam DPR yang tidak setuju untuk kesejahteraan para guru. Jadi mari supaya kita tidak saling melempar tanggung jawab ini, tapi kita
kita harus berani untuk membuka besaran-besaran ini sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah kita bikin, supaya pergaulannya ada di mana dan kita cari solusi. Mungkin itu singkat yang bisa saya sampaikan. Pimpinan untuk sebentar, saya kembalikan. Aku datangnya berubah berubah. Ini kerja pemerintah model apa sih? Nanti kalau kita ngomong begini salah. DPR ini dokumen yang mereka kasih seperti ini. Mereka yang tadi, yang tahu sesuai mereka bilang tadi studi banding. Kalau memang seperti ini berikut, saya tanya studi banding mana pagi ke sini. Supaya bisa jelaskan studi banding. Kalau seandainya dia studi banding kebesaran begini, tapi kenapa PIU di kesini di Perwali dia 1.350.000? Ini lebih kesenangan bapak-bapak itu semua tuh. Tapi kalau sekarang jelaskan bahwa 600 ya, tunggu Bapak Ibu anggota dewan kalau bisa naikkan. Ya kalau uang ada, kalau uang tidak ada, kita mau gimana tuh? Ini persoalan maksar, ngomong yang jujur lah, yang kira sekarang. Belum yang lain-lain yang kita ada pusing sekarang. Guru yang P3K yang sampai sekarang sudah bergaji, sedangkan uangnya soal belum. Makanya saya bilang kerja sesuai aturan tidak ada masalah. Kenapa? Kalau dia dari awal ini ada bagus, oh baik-baik begitu ini ada bagus. Nanti kita lihat ada keuangan, mari kita naikkan perempuan. Sekarang sudah begini baru bilang ini APBD ini 600. Tapi wahai kota di demo kesini tanpa pengetuan DPR. Kita tidak tahu apa mau di kesini. Dan saya minta Pak, tolong bisa jelaskan kira-kira ini seperti apa, supaya bisa ada jalan keluar seperti apa. Saya pikir masalah sama dia tidak ada masalah. Perwali ada, perwali ada yang tidak sesuai dengan hasil ketukan palu saya. Ini jangan pikir anggap sepele, tidak ada yang anggap sepele. Apa yang saya ketuk ini benar tidak boleh diganggu gugat begitu. Sesuai penjelasan tadi Pak Dulu, anak berat. Hanya Pak Wali tanya dan kurangnya, sudah supaya mama bisa sayang. Ditambah lagi, pada tambah tidak sesuai tidak mendasar. Sekarang Pak Dulu mulai setengah mati. Tapi sebenarnya Pak Dulu pada waktu sampaikan Pak Wali ini tidak bisa. Karena ininya 600. Ini bukan sedikit kalau hitung-hitung tambah ini mungkin. Tapi karena saya tidak penjelasan Pak Dulu, kira-kira kalau bisa seperti yang kita boleh bagaimana tapi harus ada jalan keluar supaya Bapak Ibu guru bisa juga tenang seperti apa. Mungkin Pak Dulu bisa jelaskan tadi sampaikan Pak Dol, Pak Fis, Pak Wale, silakan. Penjelasan saya menjelaskan anggota dewan tidak bermaksud begitu. Yang salah itu kami, karena kami menyodorkan rancangan yang itu kami yang menyodorkan dan Bapak Ibu menyetujui. Jadi itu bukan kesalahan Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon maaf kalau ada terkesan itu. Nah, Ibu Wali yang terhormat, terkait dengan ya Pak Wakil Ketua Pak Kris, kami akan mengusulkan perubahan anggaran itu dan oleh tim TPAD sudah menghitung kita bisa menyesuaikan dengan Perwali 2020. Ya, kita sudah berhitung karena apa? Dengan Pak Penjabat kita sudah berhitung sehingga dengan kondisi yang ada kita bisa membayar 1.350.000 setelah perubahan. Kalau Bapak Ibu kami mohon untuk bisa membantu kami menyetujui usulan dari kami di SPB. Kemudian terkait dengan tim studi banding, ya tadi ada tanya apakah saya ikut atau tidak. Mungkin karena kita tidak punya anggaran,
Nah, untuk perwali 8 untuk yang non sertifikasi itu pada posisi 1.700.000 dan yang sertifikasi posisinya 600. Itu perwali 8. Kemudian dirubah dengan perwali 22, teman-teman yang non sertifikasi itu menjadi 1.750.000 dan yang sertifikasi menjadi 1.350.000. Ini yang saya bisa jelaskan kepada Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, Pak Ketua dan Pak Wakil. Terima kasih. Aspirasinya Pak Dulung, Bapak Ibu Media Massa, semua kita yang saya hormati dan saya kasihi, mendengar penjelasan daripada teman-teman dan Bapak Ibu Dewan dalam rangka memperhatikan kesejahteraan daripada Bapak Ibu guru, maka secara singkat saya mau sampaikan bahwa kami sedang melakukan perhitungan kembali terhadap apa yang diminta oleh Bapak Ibu guru, dan hal ini telah dikoordinasikan oleh Bapak Pejabat dengan Bapak Ibu anggota Dewan dari pimpinan Dewan, sehingga TAPD sendiri telah merancangnya dan akan meminta persetujuan Bapak Ibu Dewan lewat sidang perubahan. Oleh karena itu, Bapak Ibu tenang-tenang biar supaya kami sama tenang lagi. saya minta Bapak Ibu tenang saja, pasti Ibu-ibu tidak usah buruk kayak di pasar. Ini kata-kata forum penghiburan. yang terhormat kali kita jaga. Teman-teman datang untuk menyampaikan ini baik, tidak salah, sangat baik. Oleh karena itu Bapak Ketua dan Bapak Wakil, kami mau menyampaikan bahwa kami telah meredesain beberapa kegiatan untuk melengkapi apa yang diminta oleh Bapak Ibu guru terkait dengan penambahan TPP bagi Bapak Ibu guru yang kemarinnya dirancang oleh TPP dan dinas sebesar 600.000. Sesuai perwali yang kemarin ditetapkan, kita akan menyelesaikannya dengan dewan tersebut. Secara umum kami menyadari bahwa yang telah terjadi ini merupakan kekhilafan kami, sehingga tidak akan menjadi perhatian pemerintah untuk memperbaiki dan mengembalikannya sesuai dengan harapan Bapak Ibu guru, dan tentu kita meminta persetujuan Bapak Ibu Dewan. Saya pikir ini saja dari kami, Pak Ketua. Mohon maaf ini yang bisa kami sampaikan. Baik, tadi yang dijelaskan Pak Sekjen, itu juga agak bingung. Ini desa ini belum tentu dibinakan semua, belum tentu loh. Nah kalau saya tidak, kok tuh janji ini salah. Makanya saya bilang butuh kejujuran. Kalau memang ini betul bicara seperti apa, kan ini kita belum pembahasan juga. Dari desa ini juga persetujuan DPR tidak segampang yang Bapak pada ngomong bicara toh. Tidak seperti ini loh. Nanti akhirnya kita kalau salah lagi. Kan kita lihat juga di regulasi ini kan Bapak baru bicara begini. Makanya saya bilang sesuai apa yang dijelaskan Pak Pejabat, saya juga tahu. Redesign itu baru 38 miliar, ya begitu Pak. Sekitar 38 miliar. Nah kalau P3K 33,8 miliar, sisa berapa uang? Belum yang lain-lain. Nanti nakes datang beli, bukan
sama kandungan dari mana? Ini alhamdulillah perlu kejelasan. Jangan sampai kita duduk itu. Kalau memang tidak bisa bicara, pikir jalan keluar seperti apa? Tidak bisa kita bilang nanti sesuai dari desain. Belum tentu juga dari desain. Saya juga mau menerima seenak-enaknya. Kita juga harus lihat contohnya begitu. Karena hasil dari desain saya tahu 38 miliar. Nanti ini tunja P3K itu 33,5 miliar. Itu uang tidak boleh dipakai di mana-mana. Sesuai penjelasan pemerintah dan kami juga tahu. Nah kalau bulan itu tinggal berapa? Bapak Mama belum mulai nih. Cukup dari mana? Nah ini yang harus kita kalau memang belum bisa, ya kita harus menerima ini. Harus kita menerima. Makanya Pak Penjabat minta maaf ya, saya bukan apa-apa. Tapi wali kota di Perwali itu paling kurang Bapak menurut Bapak segala macam. Koreksi. Jadi itu begini. Satu datang demo ke sini, dua ke sini datang demo naik. Kita takut besok kalau mau jadi apa itu Tuhan yang ngatur. Jadi usah tipu-tipu lah begitu. Ini kan kita yang sekarang masih ada ini kita juga memang loh tuh mama semua termasuk Papa sih jangan segala macam. Papa dulu belum dia memang. Cari wali kota itu taruh satu juta sudah tahu di mana? Kan tidak mungkin itu. Mama jadi mama bapak dikasih kesenangan saja toh. Udahlah ini minta tanda tangan ya. Karena mungkin yang tadi Perwali 8 itu salah ya. Mungkin media salah minta tangan, minta tambah ya. Mudah-mudahan penjabat minta tangan baru lagi. Nanti kacau dong, itu yang saya bilang. Kalau memang tidak bisa, kita butuh diri karena memang keadaan seperti ini. Takutnya nanti sebentar baru kita pembahasan ini mau ditutup. Saya ini harus ngomong memang. Kalau Bapak ada pemasukan dari pihak pejabat, Pak Penjabat sudah sampaikan saya sebagai pimpinan DPR bahwa ini saya itu uangnya 30 miliar. Nanti mungkin ada tambahan lain kita tahu. Dan lagi hasil dan lain mungkin lagi. Tapi harus ada kepastian supaya memang betul-betul bisa pakai. Kalau soalnya Bapak harus sabar ngomong. Pemerintah harus ngomong supaya jangan terserahkan DPR nanti. Nanti dulu Bapak betul kita kalau bersama ini. Tapi ternyata DPR semua kita sudah mau, tapi harus sesuai regulasi. Tidak bisa kita main-main itu. Dia akan ikat pertama beda lah. Sebagai pimpinan badan negara harus kita diikat pertama. Jadi jangan di sini ya cuma pernah tahu ini besok tidak jadi. Saya juga lihat dia dulu. Kalau tidak sesuai saya tidak berani. Bapak itu pasti tidak berani. Semua itu takut. Tahu kita. Karena seluruh harus berjalan sesuai regulasi yang ada. Jadi kalau memang itu supaya Bapak mau tahu DPR